Ayo merapat, kami ajak Anda untuk berkunjung. Kita lakukan wisata religi ya ke masjid-masjid. Salah satunya sebagai tempat paling suci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah menjadi lokasi impian tentunya untuk beribadah sekaligus wisata religi. Iya, tapi nggak usah jauh-jauh ya. Di Indonesia ada nih beberapa masjid yang mengadopsi arsitektur Masjid Nabawi. Salah satunya dengan menghadirkan payung hidrolik. Nah, kami akan ajak Anda berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Masjid Agung Sultan Mahmud Riayat Shah di Batam. Berikut ini. Keindahan Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT seketika mengundang perhatian publik sejak diresmikan tahun 2006. Menggabungkan model Romawi berupa kolosium, Jawa, dan Islam, gaya arsitektur bangunan ini nampak unik. Dinding kolosium dihias tulisan kaligrafi dengan ditopang 25 pilar sebagai simbol 25 nabi. Sementara pada bangunan utama masjid dibuat atap limas bergaya Jawa dengan kubah berdiameter 20 meter yang dikelilingi 4 menara setinggi 62 meter. Yang membuat masjid ini lebih gagah adalah adanya 6 payung elektrik raksasa yang mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Payung elektrik raksasa ini hanya dibuka saat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, serta sholat gerhana. Sebuah menara atau tower berdiri lepas dari bangunan utama masjid. Menara yang diberi nama Al-Husna ini dibuat setinggi 99 meter sebagai simbol 99 nama Allah. 6 payung utama dan juga di depannya ada gerbang Al-Konatir. Ini terdiri dari 25 tiang. Di dalamnya itu merupakan salah satu simbol kemakrifatan. Artinya ketika sudah di dalam masjid itu kita berfokus untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di atas tanah wakaf seluas 10 hektar, kemegahan masjid yang dapat menampung 6.000 jemaah ini banyak didatangi warga luar kota Semarang. Ternyata pas datang ke sini luas banget masjidnya dan gede banget sesuai dengan namanya Masjid Agung. Beribadah bak di Masjid Nabawi juga bisa dirasakan saat berwisata religi ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah Batam, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Masjid berarsitektur bangunan ala kota Madinah dan negara Turki ini berdiri di atas lahan seluas 57.144 meter persegi dengan bangunan seluas 41.422 meter dan bisa menampung hingga 25.000 jamaah. Kenapa model tipologi daripada masjid itu kita bangun? Mungkin ada seperti Madinah, ada seperti Turki. Intinya kita menjelmakan apa yang ada di luar, karena sana adalah pertama Islam ada di Republik Indonesia, mungkin datangnya dari sana. Dan itu sudah pasti. Suasana sejuk dan syahdu terasa di dalam masjid yang ruang sholat utamanya tidak bertiang. Menunggu waktu berbuka puasa di pelataran masjid pun akan semakin nyaman bernaungkan payung membran. Saya bisa merasakan bagaimana saya beribadah di Masjid Nabawi. Tak cuma keindahan arsitektur, Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah merupakan satu-satunya masjid di Kepulauan Riau yang memiliki menara pandang setinggi 99 meter. Pengunjung bisa naik dan melihat kota Batam, bahkan negara Singapura dari ketinggian. Tim Liputan CNN Indonesia. Untuk informasi selanjutnya ini istilahnya if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tinggal di posko pengungsian tidak membuat seorang warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru berdiam diri. Warga Lumajang, Jawa Timur ini berkreasi membuat beragam kerajinan dari bambu. Bahkan kerajinan ini dijual harganya bisa sampai ratusan ribu rupiah. Ih, luar biasa ya. Sementara itu, ada juga nih sempat terdampak pandemi dan tidak berproduksi selama sekitar 2 tahun, para perajin lampion karakter di Jombang, Jawa Timur kini mulai mendapat pesanan lagi. Di bulan Ramadan, para perajin ini sudah menerima ratusan lampion karakter.
Tangan Muhammad Sahlan begitu cekatan saat memotong, membersihkan, dan mengukir bambu ini. Warga desa Sumberwulung, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur ini dulunya adalah seorang penambang pasir. Namun pasca erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021 lalu, Sahlan harus meninggalkan pekerjaannya, bahkan meninggalkan tempat tinggalnya dan tinggal di posko pengungsian di Desa Penanggal. Tak mau hanya duduk diam, pria 29 tahun ini berkreasi dengan membuat beragam perabot rumah tangga dari bambu. Ragam perabot ini kemudian dijual mulai harga Rp35.000 hingga Rp150.000. Ya, untuk sementara lukisan, terus teko, asbak, terus bunga, lukisan bunga dari bambu juga. Bikinnya itu dalam 1 bulan mungkin 5 set. Untuk pendapatan sendiri berapa, Mas? Dalam 1 bulan? Iya. Minimal 1 juta itu. Sahlan berencana akan mengembangkan usaha kerajinan bambu ini setelah tinggal di hunian tetap yang kini masih dalam proses pembangunan. Lampion-lampion ini dibuat dengan beragam karakter dan lampu warna-warni. Ini adalah kerajinan hasil karya Amanullah dan istrinya Sunarti. Di bulan Ramadan, warga dusun Ploso Kendal, Desa Ploso Geneng, Kecamatan Jombang, Kota Jombang, Jawa Timur ini mendapat sekitar 500 pesanan lampion karakter. Untuk tahun ini Lebaran kita produksi lampion. Ini 2 tahun kita tidak produksi karena pandemi COVID. Namun kali ini kita mencoba untuk produksi. Satu lampion karakter dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Waduh, ini kenapa nih mas-mas ini ya? Mancing kok di pinggir tol? Ya antara mancing atau nimba ini ya. Tapi penasaran kira-kira mereka lagi ngapain ya? Nanti jawabannya usai jeda tetap di Good Morning. Tuh tinggi banget lagi.